Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berkumpul sekalipun online. Tetapi kita percaya Allah Maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam namanya. Tuhan Yesus hadir. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan. Engkau yang sudah memimpin kami sepanjang bulan September. Kami boleh ada di bulan Oktober. Hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan tiap bulan Engkau menyertai kami. Kami tahu Tuhan, berkenan-Mu Tuhan turun atas kami. Tuhan, kami berdoa biar ibadah kami, ujian kami, penyembahan kami, hidup kami dipersembahkan hanya buat Tuhan saja. Ibadah ini kami dedikasikan untuk Engkau. Engkau yang berdaulat, Engkau yang hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu.
Yesus, Kau segalanya. Kami panggil namamu Yesus. Percaya Allah kami, Allah yang sanggup menyertai kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberkati hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup. Oh, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, maka belum pernah timbul hati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang pernah didengar telinga.
sanggup. Haleluya. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Allah adalah firman yang berkuasa, berdaulat atas hidup. Tuhan terima kasih, hari ini kami boleh ada. Kami
Kami boleh berjalan melewati semua sistem hidup kami. Kami tahu Kau sendiri yang menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, Jemaat CK9 di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Keluaran 20 ayat yang ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal artinya kita harus mengutamakan Dia di dalam semua pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang cemburu. Artinya
adalah bahwa dia tidak ingin menjadi nomor 2 dalam segala kehidupan kita. Dia mengasihi kita dan menginginkan kita memperoleh segala terbaik dari kehidupan. Dia tahu bahwa supaya hal itu dapat terjadi, kita harus senantiasa menjadikan dia dan perintahnya prioritas nomor 1. Ayat berikut ini menjelaskan semuanya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena segala sesuatu berawal dari Dia, berasal dari Dia, segala sesuatu hidup melalui Dia, dan segala sesuatu berpusat pada Dia, dan cenderung dilaksanakan dan berakhir di dalam Dia. Dari ayat tersebut, kita menarik kesimpulan hidup ini hanya telah tentang Tuhan. Ketika hidup kita di sini berakhir, yang tetap adalah Tuhan. Bumi yang semua ada di dalamnya akan lenyap. Itu semua akan hilang. Dan kita semua akan berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita dan selalu mengutamakan Dia di dalam segala sesuatu. Semua hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan adalah untuk kebaikan kita. Semua perintahnya bagi kita adalah untuk menunjukkan jalan kebenaran, damai dan sukacita bagi kita. Yesus bukan mati supaya kita memiliki religion atau agama, tetapi supaya kita memiliki hubungan yang dalam dan intim dengan Bapa melalui Dia. Dia ingin kita hidup bersama melalui dan bagi Dia. Dia menciptakan kita untuk bersekutu dengannya. Adalah suatu tragedi bagi manusia jika mereka mengabaikan Tuhan dan datang kepadanya hanya jika mereka ada dalam keadaan darurat sehingga mereka meminta pertolongannya. Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seseorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Saudara, waktu yang tidak terbilang lamanya artinya hari-hari yang tidak terhitung banyaknya, dan itu sangat menyedihkan. Tuhan adalah segala-galanya, bagaimana mungkin kita melupakan Dia? Sedihnya, kebanyakan orang menyia-nyiakan hampir seluruh hidup mereka sebelum mereka menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan adalah yang paling utama di dalam hidup mereka. Dunia bergumul untuk mencari kedamaian dan sukacita di tempat-tempat yang keliru. Padahal Tuhanlah kedamaian dan sukacita yang sejati. Dialah segalanya yang dibutuhkan semua orang. Tuhan senang menyediakan keperluan kita dan menolong kita, namun Dia tidak ingin diperlakukan seperti center class, di mana orang hanya datang ketika memerlukan dan menginginkan sesuatu. Tuhan berkata, kita tidak diperkenankan memiliki Allah lain di hadapannya. Pertanyaannya, apakah yang Anda sembah? Apakah yang saudara tempatkan sebagai yang pertama di dalam kehidupan saudara? Apa yang paling sering saudara pikirkan, katakan, dan lakukan? Jika kita jujur dengan diri kita, maka tidak butuh waktu yang lama untuk mengenali siapa atau apa yang utama dalam hidup kita. Kita cenderung melayani diri sendiri dan tujuan pertama kita biasanya adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal yang gagal untuk disadari banyak orang bahwa mereka tidak pernah akan dipuaskan ketika mereka terpisah dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita bagi kesenangannya dan kesukaannya. Dia memang memberikan kehendak bebas kepada kita sehingga kita dapat memilih atau menolak Dia. Dan Dia tidak senang dengan hati yang tidak melayani Dia karena pilihan.
Dia memberikan hidup kepada kita sebagai pemberian, dan jika kita dengan sengaja mendedikasikan hidup kita kepadanya, barulah kita dapat menjalaninya dengan kelimpahan dan sukacita. Namun, jika kita terus-menerus hidup bagi diri kita sendiri, kita akan kehilangan hidup kita. Kita mungkin bisa hidup lama, namun hidup kita akan menjadi hidup yang selalu kecewa dan tidak bahagia. Kita bisa saja menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, namun tidak menyerahkan diri kita kepadanya. Kita menginginkan Dia dan semua yang Dia tawarkan, namun kita sungkan dalam tanda kutip untuk memberikan diri kita kepadanya untuk dipakai sesuai kehendaknya. Kita harus menjalani hidup yang didedikasikan dan dikhususkan di mana Tuhan dan kehendaknya menjadi prioritas pertama kita. Siapapun yang tidak melakukannya tidak akan pernah benar-benar merasa cukup dan merasa dipuaskan. Kita dapat mengatur prioritas hidup kita dengan cara mengembangkan disiplin rohani di dalam kehidupan kita yang akan menolong kita untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai sentral dari semua yang kita lakukan. Membaca Alkitab dan belajar, doa saat teduh, melayani, memberi, dan sebagainya harus dipraktekkan secara teratur. Untuk menjadi seorang Kristen, dengan hanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Dia mati bagi dosa-dosa, bahwa Dia bangkit dari kematian, dan bahwa Dia menawarkan kehidupan yang kekal. Namun, menerima keselamatan tidak menjamin seorang akan memiliki hubungan yang dekat, pribadi, dan bertumbuh dengan Tuhan. Pergi ke gereja juga tidak menjamin hubungan yang demikian. Mengasihi Tuhan dengan kesungguhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dari kehidupan kita, dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati membutuhkan lebih dari sekedar doa keselamatan, datang ke gereja di hari Minggu, atau bahkan berada di lingkungan orang Kristen. Tuhan mengasihi saudara, Dia mengasihi segala sesuatu tentang saudara, dan Dia peduli akan segala hal yang penting bagi saudara. Dia ingin terlibat di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Tuhan ingin terlibat di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, dan karir saudara. Jangan menaruh Tuhan di dalam kotak dan memisahkannya dengan kehidupan kita setiap hari. Ketika kita memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sekuler, akan mendatangkan masalah. Tuhan tidak boleh dipisahkan dari setiap aspek kehidupan. Sebaliknya, Dia seharusnya menjadi pusat dari semua yang kita lakukan. Jangan kita mengambil setiap keputusan berdasarkan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan naluri kita, tetapi selalu libatkan dan andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita harus mengabaikan semua informasi yang datang dari sumber yang alami. Tetapi kita tidak dapat bergantung sepenuhnya pada itu semua. Yang saya mau katakan bahwa kita tidak pedulikan akan Tuhan, akan membatasi waktu kita bersamanya, untuk hanya sekedar hadir di kebaktian gereja pada hari Minggu adalah suatu kebodohan. Saya menghargai dan salut kepada mereka yang bekerja dan belajar untuk mempersiapkan karier mereka. Saya senang dengan semua pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan yang tersedia. Tetapi saya tidak menaruh kepercayaan pada semuanya itu. Saya percaya kepada Tuhan. Teori dan buku pegangan bisa saja gagal. Tetapi Tuhan dapat memberikan sebuah ide kreatif kepada seseorang yang mencari Dia, yang akan menghasilkan kesuksesan sebuah usaha. Kita memang harus diperlengkapi dengan pengetahuan. Tetapi kebutuhan kita yang lebih besar adalah untuk tahu bagaimana mencari dan menerapkan hikmat Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia akan mengatasi yang selebihnya. Tuhan bukan hanya ingin terlibat di dalam bisnis dan karya
karir kita saja. Dia ingin terlibat dalam seluruh aspek lain di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, cara kita membesarkan anak kita, bagaimana kita mengelola waktu kita, bagaimana kita membelanjakan uang kita, bagaimana kita berpakaian, apa yang kita akan makan dan minum, bagaimana kita menghibur diri sendiri, apa yang kita saksikan dan dengarkan, dan semua teman-teman kita. Jika kita benar-benar mengutamakan Dia, kita akan menyambutnya ke dalam semua area kehidupan tersebut. Kita akan mempelajari firman-Nya untuk belajar kebenaran tentang semua hal tersebut, dan kita akan bersungguh-sungguh mentaati dorongan Roh-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak jadi pelupa. Ada ayat yang paling sedih di Alkitab. Dikatakan di dalam Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seseorang darah melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Bukankah hal itu menyedihkan? Tuhan pada dasarnya sedang berkata di ayat ini, umatku melupakan semua tentang diriku. Orang menjalani hidup mereka berhari-hari dan tidak berbicara dengan Tuhan. Kemudian tiba-tiba mengingatnya ketika mereka memiliki masalah serta memintanya menolong mereka. Kita harus belajar untuk berhenti mengabaikan Tuhan ketika hidup kita baik-baik saja dan mencarinya hanya ketika kita membutuhkan sesuatu. Kita harus mencari Dia setiap waktu. Pada dasarnya kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Tetapi karena kesombongan, keinginan diri sendiri, dan mengandalkan diri sendiri, membuat kita tidak terlalu menginginkannya untuk terlibat di dalam segala hal. Ini adalah kecenderungan manusia. Namun sebagai orang percaya, kita telah diberi sifat yang baru. Sifat ilahi itu diam di dalam roh kita. Itu sebabnya kita harus berjalan di dalam roh dan bukan dalam kedagingan. Ketika kita menghadapi krisis ataupun memiliki masalah, kita cenderung berpikir bahwa kita dapat mengatasi semuanya sendirian. Tetapi ketika kita memiliki masalah yang tidak bisa kita pecahkan, kita tiba-tiba sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Marilah kita menghormati Tuhan dengan mengutamakan Dia dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita menemukan diri kita sedang ada dalam situasi yang tidak dapat kita tangani sendiri. Pertanyaannya, terlalu sibukkah kita? Saya percaya banyak orang yang menginginkan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi mereka gagal untuk menyadari bahwa hal itu tergantung berapa banyak waktu yang mereka rela investasikan untuk mengenal Dia. Beberapa orang merasa bahwa tidak mungkin mereka bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Beberapa orang juga terlalu sibuk dengan banyak hal yang lain dan membiarkan hubungan dengan Tuhan menjadi hal yang tidak penting dibandingkan hal yang lain. Sesungguhnya jika kita percaya bahwa kita terlalu sibuk sehingga tidak dapat memprioritaskan waktu bersama Tuhan, maka sebenarnya memang kita terlalu sibuk. Adalah suatu kebodohan untuk tidak memiliki waktu bagi hal terpenting dalam kehidupannya. Ada yang menghitung dengan rata-rata manusia menghabiskan waktu mereka dalam rentang hidup sepanjang 70 tahun. Ini adalah perkiraannya. Jika kita hidup sampai usia 70 tahun, maka kita akan menghabiskan 23 tahun untuk tidur. 16 tahun untuk bekerja, 8 tahun untuk menonton televisi, 6 tahun untuk makan, 6 tahun untuk bepergian, 4,5 tahun untuk melakukan aktivitas yang disenangi, 4 tahun untuk sakit, 2 tahun untuk mengenakan pakaian. Rata-rata manusia menghabiskan 6 bulan hidupnya untuk kegiatan rohani. Jika kita menambahkan semua jumlah di atas, saudara akan mendapatkan total 70 tahun. Selesailah kehidupan. Pertanyaannya, apakah saudara ingin menghabiskan waktu
4 kali lebih banyak untuk berpakaian daripada berbicara kepada Tuhan, membaca firman-Nya atau menyembah Dia. Kalau saya pasti tidak mau. Saya percaya bahwa kesuksesan seorang dalam berbisnis, pelayanan, atau kehidupan setiap hari berhubungan langsung dengan sejauh mana mereka mementingkan Tuhan di dalam keseharian mereka dengan segenap hati. Alkitab sangat mendorong kita untuk mencari Dia. Faktanya adalah kita sedang kehilangan hal yang terbesar dalam hidup kita jika kita tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus mencari Dia setiap hari. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 bahwa tujuan yang ditetapkan hanyalah untuk mengenal Tuhan dan kuasa yang mengalir dari kebangkitannya. Ditulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam Yeremia 29 ayat 13, Tuhan sendiri berjanji, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kata mencari adalah sebuah kata dalam bahasa aslinya. Kata itu berarti mendambakan, mengejar, mengikuti dengan segenap hati. Kita mencari karena itu merupakan kebutuhan yang utama. Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita mengenai target dan prioritas utama kita seharusnya. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepadanya mengenai perintah apa yang paling penting. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya mengasihi Tuhan ketika membutuhkan pertolongannya. Kita tidak boleh mengasihi Dia hanya ketika hal itu nyaman bagi kita atau ketika hal itu adalah sesuatu yang populer. Kita seharusnya tidak hanya memperdulikan Dia ketika kita sedang ada di gereja atau karena kita berpikir bahwa Dia akan menghukum kita jika kita tidak seperti itu. No, tidak. Kita harus mengasihi Dia dari hati kita, bukan takut atau kewajiban. Kita harus mengasihi Dia dengan penuh gairah. Itu artinya dengan segenap hati. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia layak dikasihi, Dia layak menerima kerinduan dan pengabdian. Jadi jangan menunggu sampai saudara mengalami keputusasaan. Bertekadlah untuk mencari dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mulai dari sekarang. Pertanyaannya, bagaimana jika saya tidak ingin mencari Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana jika saya tidak memiliki keinginan untuk mengutamakan Dia di dalam hidup saya? Kalau pertanyaan itu ada dalam hati saudara, kabar baiknya saudara adalah orang-orang yang benar-benar ingin mencari Tuhan. Jika saudara berharap dan berkeinginan untuk mencari Tuhan, tetapi pemikiran tentang berdoa, membaca Alkitab tidak membuat saudara bersemangat, izinkan saya membantu saudara. Pertama, mintalah. Mintalah Tuhan untuk memberikan keinginan yang saudara perlukan. Jika saudara tidak memiliki keinginan yang sejati untuk mengenal Tuhan dan mencari jalan-jalannya, saudara akan kelelahan mencari. Saudara harus memiliki keinginan itu karena keinginan itu adalah bahan bakar yang memampukan saudara untuk terus berjalan maju dalam pertumbuhan saudara di dalam Tuhan. Hal itu akan membuat saudara ingin berada di dalam hadirat-Nya dan membantu saudara untuk tetap fokus ketika berdoa dan membaca firman Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan adalah pribadi yang memberikan
kehendak dan keinginan untuk bekerja menurut kerelaannya. Jadi mintalah. Doa adalah cara kita meminta apa yang kita perlukan dari Tuhan. Ketika kita berdoa, Dia mendengar dan menjawab. Akuilah bahwa saudara tidak sungguh-sungguh menginginkannya, kemudian mintalah. Tuhan akan menolong saudara agar menginginkannya. Tuhan mengetahui hati saudara. Dia tahu ketika saudara benar-benar mencari Dia, tetapi Dia juga tahu ketika saudara berharap dan ingin mencari Dia. Dia ingin memberikan gairah itu kepada saudara. Mintalah, maka Dia akan memberikan. Jika ada hal-hal lain yang juga penting bagi saudara, saudara perlu merubah hati saudara. Mulailah mendoakannya dan Tuhan akan merubah keinginan saudara. Daud mengatakan kepada Tuhan bahwa keinginannya hanyalah untuk berada di hadapannya. Mazmur 38 ayat yang ke-9. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tuhan dapat memberikan keinginan yang baik dan benar serta membuang keinginan yang menghancurkan. Yakobus 4 ayat yang kedua, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita tidak menerima karena kita tidak meminta. Jadi mulailah meminta. Saya mau bersaksi tentang bagaimana setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan berikan kepada saya hati yang intim seperti Daud. Hati yang suka memuji, menyembah, bermazmur dan bersyukur kepadamu. Hati yang rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi saya. Dan saya rasa Tuhan berikan itu kepada saya. Saudara, kalau saudara belum ada gairah dengan Tuhan, saya anjurkan mulai saudara melangkah, minta dari Tuhan agar ada cinta yang membara di dalam hati saudara. Ada rasa kehausan, ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Dia. Yang kedua, jadilah disiplin. Yang kedua, saudara harus mulai melatih disiplin rohani. Seperti disiplin di area kehidupan kita yang lain, saudara tidak ingin tubuh saudara lapar dalam jangka waktu yang lama, bukan? Saudara pasti mencari, mempersiapkan apa yang saudara akan makan. Saudara perlu memberikan makan diri saudara secara rohani, sama halnya seperti tubuh jasmani. Bagian rohani diri saudara ingin dan membutuhkan waktu yang berkualitas dengan Tuhan, dan kedagingan saudara perlu didisiplinkan. Hal itu dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru. Doa adalah berbicara dengan Tuhan tentang segala hal. Saudara tidak bisa berharap bahwa saudara akan memiliki yang baik dengan seseorang jika saudara tidak pernah berbicara ataupun mendengarkan dia, bukan? Lalu mengapa saudara berpikir bahwa hubungan saudara dengan Tuhan dapat bertumbuh jika saudara tidak pernah berbicara ataupun mendengarkan Dia? Menghabiskan waktu dengan Tuhan dan berdoa adalah dua disiplin rohani yang membantu kita untuk mengenal Dia. Penyembahan dan pujian adalah cara lain untuk terhubung dengan Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara berfokus pada dirinya. Saudara membesarkan semua hal yang luar biasa tentang Tuhan, dan saudara bersyukur kepadanya untuk semua kebaikannya di dalam hidup saudara. Hal ini akan membuat iman saudara bertumbuh dan membawa saudara semakin dekat kepadanya. Melayani dan memberi dengan motivasi yang benar juga akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semua disiplin rohani ini akan membuat diri saudara tidak lagi lapar, tapi dikenyangkan secara rohani. Mulailah melatih, nanti saudara akan mengerti apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, ajarilah diri sendiri atau belajar. Cara lain untuk mencari Tuhan adalah dengan mengajar diri saudara sendiri tentang jalan-jalan dan tujuan Tuhan. Setelah saudara punya tekad untuk mencari Tuhan, saudara harus menaruh pikiran saudara serta mempelajari hal-hal yang mungkin belum saudara ketahui. Saudara harus bersedia di gereja yang baik,
yang bisa menumbuhkan kehidupan rohani saudara dan terlibat di dalamnya. Baca buku-buku, dengar khotbah, dan melalui CD atau melalui YouTube, serta ikut kelas pendalaman Alkitab. Hadirilah konferensi dan seminar, carilah mentor yang lebih dewasa rohani. Di dalam gereja kita ada tersedia KUL. Jika saudara benar-benar mencari Tuhan, saudara harus berusaha menginvestasikan waktu dan uang untuk mendapatkan sumber daya yang saudara butuhkan supaya saudara bertumbuh adalah investasi yang akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Jika saudara masuk perguruan tinggi, saudara harus beli buku dan berinvestasi untuk mendapatkan pengetahuan yang saudara inginkan. Apa bedanya dengan belajar tentang Tuhan? Yang keempat, ketaatan. Kita tidak mengutamakan Tuhan jika kita tidak mentaatinya. Sama dengan kasih jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dan ingin mengutamakan Dia di dalam hidup kita, kita harus bertindak. Tindakan yang kita dasarkan atas kasih itu adalah mentaati Dia. Jangan mencari alasan dan menunda untuk menjadi tidak taat. Jika kita benar-benar ingin mentaati Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam mempelajari bagaimana mendengar suaranya dan memilih jalan yang Dia minta kita jalani. Berdoa setiap hari supaya menerima kasih karunia dari Tuhan untuk mentaati Dia. Katakan, saya selalu mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Katakan bersama saya selalu mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Mengutamakan Tuhan berarti bahwa kita memilih apapun yang bisa menyenangkan Dia daripada apa yang bisa menyenangkan diri sendiri. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mendesak saudara untuk mengutamakan Tuhan dengan memberi segala sesuatu yang pertama dari diri saudara. Buah sulung, perpuluhan, karena Allah adalah pencipta, bukan konsumen. Semua yang kita miliki berasal dari Dia. Dia hanya meminta bagian pertama agar dikembalikan. Bukan karena Dia membutuhkan, tetapi kita harus memberikannya untuk menjaga kesadaran kita bahwa Dialah yang terpenting di dalam hidup kita. Tidak ada yang hilang ketika kita memberikan sesuatu kepadanya. Sebaliknya, hal ini akan berlipat ganda karena kita menaruh di dalam tangannya. Yang kedua, waktu yang pertama setiap harinya bagi Tuhan dengan menghabiskan waktu bersamanya sebelum melakukan yang lain. Mulailah menyesuaikan dengan jadwal dan agenda Tuhan, bukannya memasukkan Tuhan ke dalam jadwal saudara. Jika kita memberikan bagian yang pertama kepadanya, Dia akan membuat sisa hari itu menjadi produktif. Berikanlah bagian pertama dari keuangan saudara, jangan berikan sisa-sisa pengeluaran saudara kepadanya. Berikanlah perhatian saudara pertama-tama kepada Tuhan dengan datang kepadanya ketika saudara memerlukan tuntunan sebelum minta nasihat kepada teman-teman saudara atau melalui jaringan internet. Saudara, Tuhan itu besar. Dan Dia adalah Tuhan kita. Dia sanggup dan ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan yang kita minta. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia ingin memperluas hidup saudara. Dia ingin supaya saudara bukan hanya menikmati hidup saudara, tetapi juga menikmati kebersamaan dengannya. Pertanyaannya, apakah saudara menikmati kebersamaan dengan Tuhan? Apakah saudara berada dalam persekutuan yang akrab dengannya? Apakah Dia menjadi yang utama di dalam hidup saudara? Saudara yang tahu jawabannya, karena saudara tidak bisa bohongi diri saudara dan Tuhan. Kalau jawaban saudara belum dan saudara mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan, saudara mulai melangkah dan mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Mengutamakan Tuhan adalah suatu perintah. Saudara harus melakukan dengan sengaja.
Pilihan itu akan mendatangkan berkat yang besar dari yang saudara bayangkan. Ada kedamaian di hati saudara, ada sukacita, ada penggenapan hidup, penyediaan di dalam setiap kehidupan, dan hal-hal yang baik lainnya. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara hari ini dan setiap hari, serta lihatlah apa yang Dia lakukan. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan kesaksian saya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa di dalam mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya, itu setiap hari saya selalu berdoa minta kepada Tuhan memberikan hati yang rindu, hati yang intim seperti Daud, yang suka memuji, menyembah, bermazmur, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan juga, saudara, saya utamakan hari hidup saya yang pertama, yaitu datang mencari Tuhan. Pagi-pagi waktu saya bangun, saya utamakan Tuhan lebih daripada kegiatan yang lain. Saya membaca firman Tuhan, saya sorak-sorai memuji Dia, saya masuk di dalam intimisi, dalam doa dan penyembahan, dan saya mau beritahu saudara, ada banyak hal yang saya dapatkan, ada hikmat yang Tuhan berikan, ada ide-ide yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar dengan telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Banyak hal saya alami hal itu dalam hidup saya. Karena saya mencoba untuk membangun hubungan intim. Dan saya melihat ada ide-ide yang Tuhan berikan. Waktu saya mengalami tantangan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba Tuhan berikan ide. Waktu saya sedang berdoa, waktu saya mungkin sedang mandi sambil bersorak-sorai. Tiba-tiba Tuhan bilang, temui ini. Buat jalan keluar begini. Dan itu luar biasa. Saya melihat kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Nah, saudara, hari ini saya mengajak saudara. Mungkin keadaan saudara dalam kehidupan saudara hari-hari ini, mungkin saudara dalam kelelahan, menghadapi tantangan, krisis yang ada. Saudara mungkin tertekan hidup. Nah, saya mau mengajak saudara mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Saya sebelum berdoa, saya ingin kita nyanyikan satu lagu yang merupakan lagu yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Itulah pertanyaan, pernyataan isi hati kami, Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau di dalam segala hal. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengutamakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami sungguh sadar segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau dan kepada Engkau, Tuhan. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ampuni kami mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan yang lain, sehingga kami mengesampingkan Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini, setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau utamakan Engkau, kami mau fokus kepadamu. Sesuai dengan firman-Mu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, berikan hati yang rindu Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kalau belum, kami akan minta sesuai dengan kebenaran firman. Minta maka kepadamu akan diberikan. Kami juga mau disiplin Tuhan. Kami mau ajari diri kami. Dan kami mau taat kepada seluruh perintah-perintah-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini menjadi orang yang mengutamakan Engkau dalam segala hal. Dalam seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Kau urapi Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar. Berikan Tuhan kerinduan yang mendalam di dalam setiap hati daripada setiap orang yang mendengar firman ini. Untuk mereka mengutamakan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kami, Allah yang rindu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online.
Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sangat baik. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Tuhan. Engkau mengurapi negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan negeri kami, curahkan kasih-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk negeri kami. Oh Tuhan, Engkau lawat negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan negeri kami boleh mengalami damai sejahtera yang melampaui segala hal dari Engkau. Kami berdoa buat pemimpin negeri kami tercinta Tuhan, untuk Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Kapolri, Kapolda, Gubernur, Wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, Wali Kota, Bupati, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Oh Tuhan, urapi mereka semua Tuhan, supaya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin dan mengambil setiap keputusan daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan semua pemimpin negeri ini supaya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang ada Tuhan di negeri kami. Tuhan, biarlah negeri kami boleh aman, tidak ada lagi bencana. Urapi mereka yang terkena bencana, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan kekurangan biar yang mereka apa yang dibutuhkan kok yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, bila melalui bencana-bencana yang terjadi Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah semua apa yang kami hadapi kami tetap mengucap syukur. Juga untuk bencana COVID-19 ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar COVID-19 segera selesai. Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap dokter-dokter, para medis, Tuhan, supaya mereka Tuhan beri kekuatan. Tuhan tutup bungkus mereka dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjuangan mereka yang sudah membantu penanganan COVID-19 ini. Terima kasih juga Tuhan untuk vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan, biar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati pemerintah kami dan menyediakan dana-dananya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Raharjo. Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya, juga keempat wakilnya, dimanapun mereka melayani. Tuhan, kasih-Mu menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk KJK kami, Bapak Sony Waplo. Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, keluarga besarnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, supaya melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Juga untuk gembala di tempat ini, Bapak Gerald Sarapi, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pelayannya, Tuhan memberkati pekerjaan, juga keluarga besarnya. Oh Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, oh Tuhan, Kau menyertai, berkati Tuhan, supaya boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk setiap pengerja di tempat ini, Tuhan, berikan kami api-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami semakin bangkit Tuhan untuk melayani Engkau. Dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, lawat Tuhan mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka semua. Mereka yang sakit Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan memberkati. Kami berdoa juga untuk yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati WL, pemusik, editor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan.
senantiasa melayani Engkau dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan terima berkat melalui hamba-Mu. Saya mengajak saudara, angkat kedua tangan saudara. Buka hati saudara dan terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.